mendadak itu sesuatu yang mengagetkan. Maka apa yang keluar dari mulut seseorang itu bisa dilihat. Misalnya ketika kita lutut kita ini terantuk meja, jeduk, itu kan mendadak. Apa yang keluar dari mulut kita? Pasti yang keluar biasa yang dia keluarkan. Kenapa begitu? Nah, kalau dalam teori psikologi itu ada proses pembentukan sebuah karakter. Itu dimulai dari bagaimana hati kita, perasaan kita. Perasaan kita itu ketika dia berperasaan baik, maka rangsang stimulasi dari hati itu software Bapak Ibu. Software itu gaib, jiwa. Yang kemudian dia merangsang otak, memori untuk melakukan sikap. Sikap itu berpikir ada di dalam benak. Maka hasil sikap yang dihasilkan hati yang baik, maka yang kondisinya memikirkan sesuatu kebaikan. Pikiran ini akan mendrive organ-organ tubuh. Kalau ini untuk bicara, maka otot motorik menggerak otot mulut, nafas kita, karena ngomong itu nafas, ekspirasi. Jadi Bapak Ibu kalau bicara terlalu panjang dan menggebu-gebu itu menggeh-menggeh, betul atau tidak? Nah, di situ gerakan ini namanya tindakan. Jadi sebuah perilaku atau tindakan ini kalau diulang-ulang, maka memori otak ini akan sering dipanggil untuk menyampaikan data, untuk menggerakkan sebuah mulut untuk berucap, beresonansi. Disitulah ucapan ini kalau diulang berarti menjadi suatu kebiasaan. Dan kebiasaan inilah yang orang menyebut habit. Habit inilah yang kemudian menjadi karakter Bapak Ibu. Karakter orang bisa menjadi istilahnya profil seseorang. Ya. Nah, dari situ, dari karakter akan menghasilkan apa yang dinamakan nasib atau keadaan. Jadi nasib atau keadaan ini, kalau misal tadi terantuknya adalah keluarnya zikrullah, ketika duk astagfirullah, karena dia sering menyebut istighfar. Duk, aduh, nah yang keluar tidak dalam keadaan istighfar. Duk kemudian ternyata menyebut hewan di gembira loka, nah itu berarti biasanya misu-misu. Jadi Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, oleh karena itu mengapa posisi seseorang itu pada saat sakaratul maut yang paling kritis adalah tidak lagi berperannya sebuah sistem yang volunteer otak kita, maka sudah mulai disconnect, tidak lagi nyambung. Jadi Bapak Ibu, mengapa orang itu ketika mau meninggal ditalkin, ya, ditalkin itu agar supaya seseorang nanti akhir hayatnya bisa menyebut kalimat thayyibah. Nah, tetapi berapa banyak orang yang ditalkin bisa menyebut itu? Karena habitnya tidak pernah melakukan itu, maka yang muncul sebetulnya talkin itu kan rangsangan. Sebutan rangsangan. Jadi itu rangsangan ini ditangkap oleh telinga, bentuknya nanti akan direspon refleks. Refleksnya adalah tadi saya sebut refleks sakaratul maut. Jadi kalau biasa hariannya itu gaple, ceki, nanti begitu la ilaha illallah ceki, besok mati. Ini yang su'ul khotimah. Bagaimana ketika itu dirangsang kemudian itu karena dia nggak bisa lagi sempurna mengucapkan, tapi dia berucap itu. Nah itulah yang dimaksud di dalam hadis itu, lidahmu basah dalam keadaan itu mati berarti muslim. Nah Bapak Ibu jamaah rahimahullah, maka zikrullah
orang yang ditalkin saja itu banyak yang belum tentu berhasil, apalagi kita tidak tahu nanti matinya, ada yang tahu kita akan mati atau tidak.